Yo, what's up? Kembali Hello. lagi bersama kami berdua, Vanessa. Adit. Waktunya OMG. Obrolan milenial. Gen Z. Yes, kita tetap di suasana yang Sendu-sendu. sendu-sendu, senja, Ibarat manja, culture skena. culture scan. Ya, kita take-nya ini pagi guys. Jadi masih spoi-spoi. Enak lah. Anginnya nggak terlalu ya, jadi enak lah ya. Mungkin kalian kalau mau tahu ini di mana, ya ini di Fairway 9. Fairway 9. Dulunya Landmark, sekarang namanya Fairway 9. New me lah anggapannya ini mall. New me. Oke, apa lagi? Di episode lalu kita sudah bahas hal-hal yang cukup Berat. viral ya. Cukup berat banget. Viral ya. Kali ini kita bahas yang ya mungkin kita semua merasakan. Yang sangat menonjol lah. Iya, perbedaan antara sesuai nama podcast ini juga. Apa Kita lebih membahas yang relate sama milenial sama Gen Z kayak di episode awal gitu ya. Iya. Jadi lebih tidak menyinggung Nggak ada apa-apa kok ini. karena ada Gen Z-nya, ada milenialnya. Jadi saya mewakili sebagai milenial, Vanessa mewakili sebagai Gen Z. Yup. Apa ya? Kita hari ini mungkin lebih bahas tentang gaya berpakaian mungkin ya. Boleh. Lifestyle dulu lah, Lifestyle lah. Kita ya biasanya dari lifestyle tuh kemana-mana bisa lah itu. Boleh. Lifestyle tuh kemana-mana bisa. Kita bahas yang paling utama banget. Nah, aku mau tanya yang apa namanya skena itu. Oh, ya, maksudnya. Kayak menurutku, sorry nih, menurut keyakinanku deh. aku merasa nggak paham tentang apa itu skena. Jadi kayak celana skena lah, terus itu kan Jujur itu kayak Gen Z things nggak sih? Iya, jujur itu kayak istilah kata-kata yang baru muncul yang baru kita pakai buat anak-anak Gen Z gitu, paham nggak? Kayak ya istilah kata yang pasti kalau milenial pun kalau denger gak seberapa paham maksudnya apa. Oke. Jadi kayak even though aku yang Gen Z pun yang misalnya aku sebenarnya benar-benar gak tahu nih tiba-tiba kata-kata ini muncul, skena, culture, terus apalagi kayak gitu. Ya apa saya nggak pernah dengar, cuma karena sering lihat kayak contoh-contohnya lah, modelan orang-orang yang gimana di TikTok, jadi ya lama-lama ya paham-paham dewe kayak wah lah ini tuh ini ta kayak gitu loh. Sing lagi happening gitu kan, maksudnya tuh kayak lebih kayak itu enggak ta? Bukan happening. Gini, Apa ya? kita cari kata-kata yang pas buat jelasin ke om. Jadi kayak kita cari. Oke. Kalau misalnya skena. Aku terima itu sebagai ujian ya, nggak apa-apa. Ujian, nggak ada maksud apa-apa. Okay. No offense, oke? Okay? Kalau misalnya skena tuh ya kayak apa ya, kayak modelan apa ya? Gini. Susah kan jadi. Soalnya. Banyak kata-kata Gen Z, terus kayak Gen Alpha gitu-gitu tuh kayak kata-kata nggak bisa dijelasin. Kayak 6-7, ayo kok bisa paham nggak maksudnya apa? Enggak kan? Enggak, itu alpha. Iya. Itu alpha. Iya sih. Terlalu jauh kalau sama aku. Enggak, maksud gini. Kalau culture aku masih paham. Kalau nggak salah loh ya. Ini menurut sedapatku ya. Culture itu based on culture, masih culture. Iya, budaya. Jadi kayak mungkin ini lagi budayanya kayak gini gitu. Jadi diplesetin jadi culture. Culture-nya kayak gini ini loh. Kayak misalnya budaya pakai celana gombrong, ya orang-orang pakai iya, karena kalau yang milenial relate itu ya maksudnya gini, karena lebih ke mode ya. Mode apa bahasa fashion. Karena fashion tuh muter. Mode bener. Orang dulu punya mode. Ada butik namanya rumah mode. Jadi mode rumah fashion. Jadi fashion itu muter. Jadi kayak dulu zamanku SMA celana cutbre. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 naiknya hip hop. Celananya wis gak cutbre. Ya kan lagi. Tapi sekarang ya cutbre ya nge-hype lagi. Ya itu karena muter. Ya, cuman nyebutannya beda. Apa? Loh ya itu tadi culture. Mungkin skena itu salah satunya juga. Mungkin nggak tahu loh ya. Skena itu kayak modelan yang kayak gini loh. Aku nggak bisa jelasin apa itu skena. Cuma I can describe kayak gambarannya skena tuh orang-orang yang kayak gimana. Kayak example, like orang yang pakai either it's baggy jeans atau yang kayak shorts or like cargo gitu-gitu. Terus biasanya ya kayak ada, tahu nggak sing? Ini cargo. Ya ini cargo. Jeans yang kayak ada cantolan-cantolan di sini. Kunci.
apapun itu yang bisa dicantolin. Terus habis itu kapal. hanger Hanger baju. baju. Kan apa bisa dicantolin? Iya, apapun yang bisa dicantolin lah, semaunya mereka lah, pohon kelapa tapi itu juga oke lah, terserah mereka. Terus habis itu ya kayak sing apa? Kacamataan, terus bukan kacamata baca ya. Iya tahu sing kayak kacamata mode. kacamata mode oke. Kacamata mode. Terus habis itu orang-orang sekarang nggak suka pakai topi, tapi bukan topi yang like this, tapi yang kayak gini. Bukan snapback juga, tapi paham nggak? Jadi dia tuh bentukan kepalanya itu kayak cap yang gini, tapi ininya lurus. Loh ya itu hip hop. Ya kayak Sebelum tapi ada snapback pakai itu new era. Oh, ya, kayak- Maksudnya kita nyebutnya new era ya karena Oh. merek yang terkenal itu. ya new era kan. Iya tahu. Kayak modelan ini loh, topi-topi pelari-pelari. Pelari. Loh, pelari-pelari sekarang nggak banyak sih kayak pakai topi-topi gitu. Loh loh. iya, tapi nggak lurus gini. Oh ya lurus sih depannya. ada yang Cuman lurus. ininya nggak lurus, ini lebih ke ngapret. Kayak yang kayak blur gini loh. Gak tau, pokoknya ada kayak Oke. kayak aku ngeliat topi ini, aku udah tahu ini pasti topi-topi anak skena yang kayak gitu-gitu. Oh, oke. Jadi tuh kayak skena tuh aslinya nggak bisa dideskripsikan, tapi bisa digambarkan. Terus bajunya yang kayak boxy ukurannya, atau kayak oversize tapi yang not too over yang kayak gimana. Terus ada lagi Versus yang tuh over. Oke, yang itu sewajarnya. Ya, Terus ada oke. lagi yang kayak sekarang lah celana meluworot. Hip hop itu. Iya itu juga. Ya kan kalau kalian dulu kan nyebutnya kan it's hip hop atau kayak Tupac kan kayak gitu kan. Iya, ya Kita karena lihat Tupac dulu kan ya lihatnya oh Tupac gitu, tapi kalau orang-orang lihat sekarang kan Tupac nih kayak pakaian orang skena kayak gitu loh, paham nggak? Kayak oke. gitu. Ya, yang kayak gitu loh. Ya paling ya kembali lagi ya yang aku bilang tadi, mesti fashion tuh muter. Jadi mungkin mereka menganggap itu mereka menamai ini skena. Nah, ya which is padahal itu sudah booming dari dulu. Iya. Kayak celana melorot itu zamanku wis ada. Jadi aku SMA kelas 3 peralihan dari zaman-zaman cutbre dan lain-lain itu sudah Makanya celana yang melorot semua. bukan melorot sih, lebih kayak apa ya? Low waist gitu loh. Oh, Kalau low cewek ada waist. high waist toh. Ini low Iya, waist. low waist. Jadi ngetokno boxere. Oh, Dan iya. karena dulu itu boxer Sagging memang pants. karena boxer dulu itu memang bagus-bagus. Ditambah dulu zamanku itu lebih kayak apa ngomongnya ya? Point break itu is the thing. Quicksilver, Billabong, Ripcool, Rusty, Volcom. Nah, mereka pakai boxer itu terus pelorot jadi kayak ya memang sengaja kelihatan, Ya, tapi emang bajunya flexing lah. tapi bajunya gombor. Jadi Ah. ketika istilahnya lagi break dance gitu baru ketok. Ketok ini toh. Nggak sing kayak sengaja dipelorot gitu. tapi kalau di orang-orang barat kan mungkin hip hop itu lebih kayak celana-celana boxernya itu Tommy, Calvin Iya, Klein, Calvin Klein. gitu-gitu. Yang paling Jadi bagus sih lebih Calvin lebih yang branded lah. Karena kan mereka hip hop kan suki-suki toh. Maksudnya kayak lifestyle-nya itu beda. Iyalah. Ya aku bilang sih, ya mungkin hip hop ya. Ya karena hip hop dulu juga nyantolin, cuman rantai ya. Maksudnya Ya, aku pun kalau ngeliat orang-orang skena sekarang tuh ya itu kayak style hip hop pada umumnya gitu loh. Kayak aku dulu kalau misalnya aku kayak ngedance kostum-kostumku ya modelannya kayak orang-orang Iya sih orang toh. bukan skena kayak gitu loh. cuman mungkin di mix dengan model-model baju zaman sekarang. Iya, Kayak sekarang oversize kan itu kan boxy sih, salah bukan oversize. Boxy itu kan kita nggak is banyak the ya. thing toh. Iya, ya culture lah. Culture. Baju-baju Oh, culture, oke kayak gitu. oke. Itu istilah yang nggak bisa dipahamin orang-orang. Skena tapi yo cantolan itu sing rodok menurutku. Apa ya ini ada cantolannya sih. Ada cantolan cuman ya tak pakai nyantolin kunci. Iya ya ada yang buat naruh kunci Heeh. mobil, kunci motor, kunci rumah, kunci mbok, kunci Jadi aku mau hanger kelambi biasanya kunci hanger. jawaban. Oh A, oh B. Iya cantolan mau bawa. Betul. Iya kunci jawaban Kunci UNAS. jawaban. Kunci jawaban UNAS. Koblik. Oh ya. Mungkin stylenya lebih ke situ ya, lifestyle-nya ya. Tapi juga sekarang lebih kayak arek-arek enggak sih, enggak cuma Gen Z sih, milenial. Mungkin milenial sekarang itu lebih kayak ngopi. Oh, Tapi ngopi milenial ngopi itu wajar. Maksudnya kayak ya karena emang mereka di umur yang bagusnya ya lewat ngopi toh. iya, tapi aku bukan orang yang kopi banget Kopiholik. toh. Cuman kan istilahnya kayak orang tua aku kalau nggak ngopi
nggak enak pagi pokoknya yang ya. kopi. Istilahnya wong tuwek lah. Kopi hitam. Nah, kopi gitu. hitam orang tua itu kalau nggak kopi nggak enak. Nah, sekarang kan kopi itu is the thing. Jadi kayak semua kopi, ini kopi, Iya, semua iya, sini iya. kopi-kopi. Sampai Apa-apa ada yang dibilang, ini sih. Apa jenenge senja, anak senja itu apa itu? Biasanya kan ngopi. Jujur ya banget. Ayo, ngopi terus denger musik. Ikan Anak senja. senja. Itu nggak paham. Jadi itu kayak apa? Kayak jam-jam senja itu lah jam-jam maghrib. Ya, golden hour gitu Ya, kan. golden hour ya. Jadi kayak orang tuh kayak anggapannya menikmati langit sambil kayak merenung ya minum kopi. Minum kopi kan karena minum kopi itu enak. Terus ngeliat langit itu kan tenang. Terus habis itu dengerin musik yang slow-slow itu kan vibes-nya jadi lebih kayak moodinya tuh lebih yang kayak slow, gloomy kayak gitu-gitu loh. Jadi ya Dalam hujan terus bi. berarti anak kejur. Lanjur. Oh, maksudnya lebih ke situ. Senja, anak senja itu lebih ke situ. Ya, kayak gloomy gitu loh. Oh, jadi pulang kerja langsung ke coffee shop, lewati sore sambil nunggu macet. Ya kayak mau memanfaatkan. Bahkan saking macetnya sampai beli kopi dulu. Iya. Ya itu aku sempat dengar sih juga kayak aku anak senja. Terus ada istilah denurul juga, itu juga nggak paham sih, sumpah. No offense, cuman itu yang aku dengar apakah itu Gen Z thing? Banget ya. Itu kayaknya Gen Z semua ada yang kayak gitu-gitu kayak sebutan-sebutan khusus itu jujur se-Gen Z itu. Karena kayak I don't know ya, mungkin karena aku dulu kecil kan aku kan nggak yang se-chronically online itu kan. Jadi aku kayak nggak tahu kayak istilah-istilah kayak gini gitu. Tapi kayak sekarang tuh kan makin banyak istilah-istilah kayak The Nurul, habis itu anak senja, habis itu pelari culture, baju skena. Nah kalau pelari culture itu ya itu tadi mungkin culture itu musimnya lari nih. Nah cuman aku nggak relate sih ambil pelari culture sih. Ya kalau maksudnya Koko pelari culture nih yang kayak apa? Kalau yang menurut pemahaman Koko sebagai milenial? Apa yo? Ya pelari aja. Maksudnya menurutku ya pelari aja. Bukan nggak ada sebutan pelari culture. Cuman kan karena mungkin brandingnya yang di sosial media apa si orang itu siapa jenenge? Itu kan dulu stand up comedian toh. Siapa? Aduh itu loh sih dia akhirnya orang tahu dia di media seperti itu. Akhirnya orang memandang ini itu sebutannya pelari culture, tahu nggak sih maksudku? Jadi dia pakai baju sobek-sobek itu loh, baju bukan baju sobek-sobek, ngomongnya baju tidur mungkin ya. Mungkin baju tidurnya kita pakai yang nyaman, biasanya wes sobek-sobek lah apa. Terus bangun pagi langsung pakai sepatu, ya lari lah. Itu apa sih namanya? Gak ngerti aku jenenge pokoknya iku lah. Panggil aku pelari culture. Ya, padahal lari ini nggak spiro. Ya kan orang-orang lari aja atau ngopi main ngomong ngopi habis lari ke coffee shop gitu loh. Iya ngopi. Jadi kayak sepatunya itu kayak Adidas Zero. Iya Adizero terus Adizero ya namanya. Adidas Zero. Maaf saya bukan, jangan dibully ya, saya bukan penggemar Adidas. Jadi walaupun nama saya Adit tapi saya enggak. Bukan Adidas. Adit S. Jadi bukan anak Adidas jadi nggak paham. Adizero, aku tahu SL. Iya, aku tahu nih culture itu ya itu. Karena ya lagi booming jadi sebenarnya kayak culture. Culture habis ada iki. Gitu. Ya itu sekarang ya makanya modelan. Kalau aku lihat sekarang orang-orang misalnya kayak lari itu ya modelannya kebanyakan mirip-mirip semua toh kayak fashionnya. Iya fashionnya, cara mereka berpakaian ya itu ya karena ada sebutan kayak bukan pelari culture sih. Jadi kayak gini maksudnya kalau misalnya karena mereka bentukannya sama semua, jadi orang mesti bilangnya pelari culture kayak gitu karena ya modelannya sama kayak pelari-pelari lainnya. Terbentuk stigma seperti itu. Jadi kayak kon harus mau jadi pelari culture kon harus pakai ini. Ya bukan kayak harus sih, cuma kalau misalnya kita lihat nih orang kan karena misalnya sepatu yang paling banyak orang pakai kan misalnya Adizero sama Nike Pegasus atau Vapor ya atau kayak ono VP gitu. Jadi kalau lari aspek langsung. Terus ya enggak, sebenarnya kayak ya sepatu yang kayak gitu-gitu, terus habis itu kayak brand celana atau sepatu yang branded lah ya. Bajunya itu dari brand emang yang dari running brand yang sudah terkenal lah. Terus itu kayak kadang pakai kacamata, tau nggak? Iya tahu. Khusus lari atau kayak pakai topi khusus orang lari gitu, kan masih orang udah langsung kayak lari culture ya kayak gitu ya. Karena nggak cuma dia doang, banyak yang juga kayak gitu. Iya, dari situ terbentuklah stigma bahwa ini loh kayak gini nih loh. Ya the power of sosmed ya. Jadi ini orang melihatnya seperti itu lah. Dulu ya nggak ono orang Belayu aja. Maksudnya kayak kalau dulu itu lari ku ya wis pokoknya celananya pendek, sependek
Mungkin. Heeh. Biar enak ya. Iya, jadi kayak lek cowok pakai hot pants ngono lho. Jadi bukan kayak celana sepak bola. Lek aku lihat papaku dulu itu dia nggak pakai celana sepak bola. Jadi celana pendek ini cuman beleannya juga segini. Jadi kayak celana cewek memang. Cuman nggak ada compressionnya kayak yang model-model sekarang. Jadi itu terus singlet, kalau enggak yo kaos. Yang nyaman, iya, yang nyaman gitu. Nggak sing apa sih ngomongnya, harus merek inilah apalah gitu. Iya, Mungkin iya. brand ya, dan sekarang mungkin karena lagi trending juga toh. nah bener karena lagi trending sih, sama kayak waktu pandemi itu sepeda itu loh. Iya, orang-orang ya nggak lari yo sepeda, pasti gitu-gitu semua sih. Jadi lebih ke situ ya, mungkin nama itu terbentuk karena ya stigma bukan stigma boy. Iku sigma boy. Ya enggak sih, menurutku karena power of social media jadinya cepat nyebar ya. Jadinya banyak tren-tren baru yang diciptakan oleh Gen Z. Iya. Iya nggak sih? Iya. Aku merasa pun juga banyak banget kayak apa-apa tuh ya dari Gen Z, apa-apa ya dari Gen Z. Apa deh istilah Gen Z, sebutin lagi. Mungkin yang di zamanku sudah ada tapi kayak booming lagi. Apa ya? Aduh, gak kepikiran aku. Soalnya aku jujur jarang untuk menggunakan kata-kata kayak istilah-istilah gitu, kecuali buat nge-mocking orang. Ya kayak misalnya aku lihat temenku kayak misalnya pakai outfit yang kayak orang-orang skena lah, itu ya kadang kayak tak mocking lah, kayak bilang skena kayak gitu. Padahal dia nggak bermaksud. Dia nggak ngerti skena itu apa. Kayak gitu ya, kayak aku tahu nih skema Ponzi. Skema Ponzi, MLM itu loh, skema Ponzi. Agak relate dia. Dia milenial banget ya. Apa itu? Nggak tahu. Jujur nggak tahu. MLM, multi level marketing. Multi level marketing itu ada namanya skema. Skemanya itu namanya skema Ponzi. Jadi yang di atas itu akan diuntungkan dari yang bawah-bawahnya. Begitu juga yang jadi bawah harus cari orang baru supaya diuntungkan lagi. Untuk dia menjadi yang atas, iya. Tapi yang paling atas itu akan semakin untung. Soalnya ya kan dari bawahnya kan yang sudah naik. Ya itu piramida. Hierarki. Ya, ikulah pokoknya yo. Kalau aku nggak salah loh yo. Itu skema Ponzi, skema kayak yang diciptakan oleh siapa gitu, Sopo Ponzi gitu. Jadi kayak memang buat bisnis itu. Ponzi Onyx. Tapi itu nggak akan berlangsung lama. Nah, jadi mungkin Gen Z bisa belajar ya. Soalnya kan ingat nggak si usum-usumnya itu loh, zaman-zamannya musim trading itu loh. Kan dulu kan gencar banget toh, all-in trade lah, apalah. Nah, itu pakai gituan juga. Iya, tapi Gen Z itu menyalahartikan, jadinya kayak judi. Padahal ya judi ada sendiri toh. Padahal enggak, padahal itu adalah suatu apa yang ngomongnya? Itu suatu pekerjaan. Trading itu suatu pekerjaan dan ada ilmunya, dan ilmunya mahal. Ya makanya kok orang-orang kayak kadang jual buku atau seminar mahal. Cuman Gen Z itu bukan menyalahartikan sih. Mungkin karena Gen Z udah salty duluan. Maunya instan. Bener nggak? Anak-anak Gen Z sekarang maunya instan. Ya, most of them lah. Most of them, right? Tapi nggak semua, bener kan? Cuman ya akhirnya ya nggak Gen Z juga, milenial pun ada juga seperti itu. Akhirnya menjadikan itu sebagai hal yang gambling. Karena memang kalau misalnya kita trading itu habis pilihannya cuma 50-50, kamu untung atau rugi gitu. Dan itu dulu tuh ada namanya, salah satu yang paling sering muncul iklan itu dulu all-in trade. Jadi kamu kadang-kadang ya sering lewat. Iya, jadi kamu trading itu cuman dalam waktu 1 menit gitu loh. Jadi kamu nebak ini naik apa turun. Lah, gambling lah. Ya memang. Jadi misalnya kamu bet, oh ini habis ini turun. Nah, turunnya seberapa? Nanti kalau udah turun ini ternyata kena dia punyamu, ya kamu dapat untung. Tapi kalau ternyata naik, kamu akan minus. Kamu beli lagi sampai dia sampai akhirnya balance-mu habis gitu. Loss. Namanya loss. Ya pantas kayak kita bisa bilang judi. Karena kita taunya ya karena awalnya judi kan kayak gitu. Iya. Kan bisa aja kalian taunya awalnya itu bukan judi gitu. Dua probability. Probability. Dua kemungkinan. Dua probability-nya itu cuma 2, menang atau kalah. Beli atau jual. Itu.
Ya, mungkin ya mungkin itu salah satu lifestyle juga yang pernah terjadi di masa-masa kalian. di masa iya itu pandemi sih. Itu di masa pandemi waktu itu. Oh, karena kan ya kebetulan juga lagi pandemi toh. Benar. Kan Jadi orang juga kerjanya ya banyak yang ketutup. iya, jadi mungkin dari situ merasa kayak aduh buntu iki. Wis apa dulu duit sing cepet trading. Iya, makanya banyak yang bilang judi toh. Nah, di era-era itu juga kok jadi serius ya kita ngomongnya. Padahal tadi kita ngomong bahasa lifestyle. It's okay lah. Ini knowledge saja, secuil knowledge. Soalnya dulu itu banyak yang skema ponzi juga ternyata. Bukan skema ponzi sih yang ngomongnya. Intinya itu investasi bodong lah. Jadi ini, wes habis itu hilang. Jadi ada beberapa temenku yang milenial itu dia udah masukin, ya? Iya uangnya nggak ada. Iya, terus cari jejaknya pun ya juga susah. Karena percaya sama robot trading. Jadi dia percayakan itu sama robot, ya itu karena instan dia nggak mau belajar. Jadinya, aku percayakan sama robot. Udah kena iming-iming duluan. Bener, gitu. Jadi, yes ngono lah yo. Jadi ini sakno. Mungkin mereka harus belajar untuk itgaf. Iya bener. Kalau dulu ngomongnya itgaf nggak, Rapi? Itgaf itu apa? I don't give a fuck. Oke. Change things. Disingkat-singkat. Jujur kita banyak banget singkatannya sih. Aku taunya sih STFU ya. Ya kalau STFU, sekarang ada baru lagi, kita udah nggak STFU lagi. Apa itu? SYBAU, Shibau. Tahu nggak? Apa sih itu? Kasar sih. Shut your SYBAU. Coba. Shut your big. Is it bitch? Shut up. Mau nggak ngerti? Shut your bitch ass up. Padahal dia bukan bitch. Dia emang kasar kasar sih. Dia kasar banget sih. Jujur kasar banget. Kayak ya, karena sekarang banyak lebih singkatan-singkatan kayak gitu. Terus ya, selain singkatan ya paling kayak sebutan kalau buat orang yang terlalu atau apa ya, pokoknya kita nyebutnya ya salty atau bitter kayak gitu-gitu. Ya sama kayak itu toh, kalau cowok cewek itu cowok cewek apa cowok cewek? Cowok apa kok cowok cewek? Bukan lek pasangan-pasangan itu loh, mau deketin cowok, oh ini red flag, oh ini green flag. Itu kan istilah Gen Z toh. Iya ya, red flag, green flag, terus black flag. Kalau black flag tuh udah kayak atas top tier lah. Oh, black flag. Ya lebih nemen dari red flag intinya. Black flag iku buat aku black flag iku bukan. Ya bener sih One Piece. Aku tadi mau ngomong Pirates and Caribbean tuh. Bener sih, itu kan black flag tuh, ada kamera tengkorak. Tahu aja, kan juga. Black flag, green flag, red flag, Frisian flag.